Sekarang kita akan belajar tentang strabismus. Strabismus itu adalah mata jering, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, strabismus itu bisa ada mata jering itu bisa ke beberapa daerah, beberapa arah. Itu ya, ada yang namanya ekso. Ekso itu artinya matanya terlalu menjauhi hidung, gesernya keluar. Ekso biar nggak kebalik sama eso, aku suka bikin kata mirip dengan kata exit. Exit kan keluar. Jadi matanya keluar, ekso. Sedangkan eso itu kebalikannya. Matanya jerengnya ke dalam, matanya mendekati hidung. Oke. Ada juga yang mata jeringnya ke bawah atau ke atas. Kalau dia hipo, artinya matanya deviasinya lebih ke bawah, sedangkan kalau hiper, matanya deviasinya lebih ke atas. Kayak gitu. Nah, orang dengan mata jereng itu ada dua jenis. Bisa manifest, artinya terlihat, atau bisa laten. Sebenarnya jereng tapi nggak kelihatan kalau kasat mata. Gitu ya. Kita pertama lihat yang manifest dulu. Manifest itu kita sebut sebagai strabismus yang belakangnya tropia. Jadi misalkan dia matanya jereng keluar dan jelas banget nih dok, berarti dia adalah eksotropia. Oke, kalau matanya jereng ke dalam dan jelas banget dok, itu adalah esotropia. Oke, sehingga aku bikin singkatan manifest, biar kamu ingat depannya tropia, dia tuh true gitu ya, beneran kelihatan defeknya. Oke, kamu bisa melihat strabismus manifest itu dengan pemeriksaan beberapa pemeriksaan fisik. Kamu bisa lihat pertama pakai Hirschberg test. Oke, Hirschberg test itu kamu sinar matanya dan kamu lihat pantulan cahayanya. Oke, jadi aku akan ambil satu spot mungkin di sini gitu ya untuk ngejelasin Hirschberg test sedikit. Ini teman-teman pasti pernah ngelakuin. Dan pada saat OSCE harus bisa ngelakuin Hirschberg ya. Jadi kalau kita gambar aku gambar bola matanya aja. Bola mata kita ada bagian yang lebih kecil lagi, pupil namanya. Benar ya? Jadi kalau ada sumber sinar, sebentar, pupil harus di tengah. Hmm. Oke, jadi kalau ada sumber sinar, sinarnya itu kamu tempelnya ke arah tengah-tengah matanya ya. Jadi kamu arahin center kamu itu ke tengah gitu. Nah, kamu habis itu lihat sinarnya pantulannya gimana. Kalau pada orang normal, dari mata mereka harusnya lokasinya di tengah. Karena mereka fokus sama sumber sinar. Minta pasien untuk lihat hidung kamu, di atas hidung kamu sinarin biar dia nggak silau gitu. Habis itu lihat pantulan sinarnya. Normalnya harusnya di paling tengah matanya. Tapi kalau misalkan dia itu sinarnya di lokasi lain, ini bisa nggak? Nah, misalkan kayak gini. Kamu lihat pantulan sinarnya kok adanya di sebelah dalam dari pupilnya. Ini sebelah dalam pupil. Nah, artinya kamu bisa simpulkan bahwa ini adalah mata yang terlalu keluar. Bener nggak? Matanya terlalu keluar, makanya ketika kita sinar, pantulannya adanya tetap di sebelah dalam dari bola matanya dia, dari pupilnya dia. Kalau kayak gini, diagnosisnya apa kira-kira? Sorry, gambarnya bukan pupilnya deh. Aku salah. Sebentar ya, aku hapus dulu. Menghapusnya gimana ya yang benar? Oh, ya, kayak gini. Delete. Ya, kehapus semua. Kayak kita ulang bikin lagi. Oke. Misalkan pantulannya di sini. Nih, di sebelah, bukan di sini. Ya benar deh. Bentar, aku lagi bayangin. Ya benar-benar, di sini deh. Oke, kira-kira matanya terlalu kemana kalau kayak gini? Ya, matanya terlalu keluar. Ini adalah kasus eksotropia. Eksotropia apa ini? Mata kiri apa mata kanan? Ya, ini adalah eksotropia mata kiri, berarti eksotropia OS kita tulisnya, gitu ya. Nah, aku akan kasih satu tes Hirschberg lagi, kalian kira-kira bisa tentukan nggak dia itu lokasinya di mana gitu ya. Oke, kalau kayak gini. Yang satu di tengah, yang satu pantulan cahayanya di agak di atas.
Oke, berarti kita bilangnya ini adalah mata yang terlalu ke bawah, makanya pantulan cahayanya di atasnya gitu kan. Ini namanya hipotropia OD, mata kanan terlalu ke bawah. Paham ya? Jadi pantulan cahayanya di mana, berarti matanya gesernya ke arah yang berkelainan. Pantulan cahaya terlalu di atas, berarti matanya yang terlalu ke bawah. Kayak gitu. Paham ya? Sampai sini tes Hirschberg. Kadang, kalau misalkan jerengnya agak dikit, cuman beda dikit doang, kadang kamu sebagai dokter juga bingung ya, ini agak ke tengah, ini di tengah atau agak minggir. Sehingga kita bisa dibantu dengan yang namanya cover test. Oke, pertama aku harus menekankan cover test dengan cover uncover test itu dua tes yang berbeda, teman-teman. Jadi untuk tropia kita cuma pakai yang namanya cover test. Apa itu cover test? Nah, kenapa sih mata kita bisa strabismus? Itu karena otak kita itu punya mata yang kuat, punya mata yang lemah. Jadi kita punya mata dominan, teman-teman. Pada strabismus, karena mata lemahnya itu geser, otak kamu nggak mau pakai mata yang lemah. Kalau dia pakai mata yang lemah, maka pusing nanti dia. Ada dua bayangan. Mata kanannya lihat apa, mata kirinya lihat apa, otaknya pusing. Jadi otak itu akan berusaha untuk tidak pakai mata yang lemah. Kalau di contoh aku, mata kirinya lemah, kita anggap dia nggak mau pakai mata yang kiri. Tapi kalau misalkan mata kanannya ditutup, mau nggak mau otak harus pakai mata kirinya. Jadi misalkan aku lagi lihat benda gitu ya di depan aku, misalnya aku lihat handphone. Kalau aku punya strabismus yang parah, maka di gambar ini aku akan lihat handphone itu pakai mata kanan aku. Misalnya nih handphone nih. Gitu ya, di tengah ada handphone. Kayak dia akan lihat pakai mata kanan. Mata kirinya akan tidak dipakai gitu ya. Tapi misalkan mata kanannya ditutup, maka si handphone ini harus bisa dilihat sama mata yang satunya lagi. Maka otak akan tiba-tiba, wah gila mata kuat gue ditutup nih. Mata kirinya akan berusaha melihat. Jadi mata kirinya akan bergerak. Paham nggak? Itu konsep dari uh, cover test. Kita mau melihat yang mana mata yang lemah dan yang mana gerakan matanya. Ke arah mana gerakan matanya. Jadi contoh pada kasus ini, ada pasien, kita udah tahu sih ini mata kirinya yang jereng gitu ya. Anggaplah kita nggak tahu. Kita tutup satu mata, kita tutup mata kanan, ternyata mata yang sebelah gerak. Artinya mata yang ini tadinya lemah, tadinya nggak dipakai. Tapi begitu mata yang kuat kita tutup, dia gerak langsung. Kita lihat arah gerakannya kemana. Arah gerakannya ke dalam. Artinya, untuk mata kirinya bisa fokus ke bendanya, dia harus bergerak ke dalam. Ketika istirahat, artinya matanya terlalu ke luar. Paham ya? Jadi kalau kita tutup mata, matanya bergeraknya ke dalam, artinya tadinya matanya terlalu ke luar. Ini adalah eksotropia namanya. Eksotropia apa? Eksotropia OS. Sampai di sini paham nggak? Ada yang bingung? Strabismus biasanya diuji nih, tes-tes ini. Ada yang bingung nggak? Dok, kalau misalkan mata kirinya yang kita tutup, apa yang terjadi, dok? Ya nggak terjadi apa-apa, mata kanannya kan emang udah fokus. Jadi kalau yang kamu tutup mata lemah, mata yang kuat tidak akan bergerak sama sekali. Oke, teman-teman ada yang bingung? Kalau ngerti, coba diketik ngerti gitu. Paham ya? Oke. Nah, kita akan coba lihat pemeriksaan yang setengah real gitu ya. Nah, ini adalah video. Video ini menunjukkan tes cover test, teman-teman. Oke. Nah, aku akan coba jelasin tes ini perlahan-lahan gitu ya. Jadi sebentar. Nah, oke. Pertama, kita tes dari mata kanan. Kan kita nggak tahu ya, mata yang rusak yang kanan apa yang kiri gitu ya. Jadi kita akan tes dari mata kanan dulu, kita tutup, kita lihat mata kirinya gerak nggak. Ternyata mata kirinya nggak gerak. Oke, kita tes sekali lagi untuk memastikan. Tutup mata kanannya, mata kirinya nggak gerak. Berarti ini yang kuat mata mana? Mata kirinya yang kuat. Ya kan? Karena ketika ditutup tidak bergerak itu matanya. Oke, habis itu kamu kasih waktu istirahat. Jangan langsung kamu pindah ke mata yang kiri. Kalau kamu langsung pindah ke mata yang kiri tanpa waktu istirahat, itu namanya covered uncovered test.
Oke, tapi yang namanya cover test, kalau kamu mau ganti mata, kamu harus kasih waktu istirahat dulu. Baru kamu pindahkan ke mata yang sebelahnya. Oke, kamu lihat ketika matanya dipindah ke mata yang kiri, coba ya sebentar, kita lanjutin. Kamu akan lihat mata kanannya gerak. Oke, ditutup, gerak matanya. Oke, kamu sekarang lihat mata kanannya ketika ditutup, geraknya kemana? Geraknya ke arah luar, benar ya? Dia gerakannya ke arah luar. Sekali lagi kita lihat videonya. Oke, jadi ketika matanya ditutup, tuh, dia gerak keluar. Ditutup lagi, gerak keluar. Artinya matanya terlalu apa? Matanya terlalu ke dalam. Makanya ketika ditutup, otaknya harus fokusin dia keluar. Ini diagnosisnya adalah esotropia OD. Matanya terlalu ke dalam. Oke. Ini ada satu soal. Aku minta kalian coba diagnosis. Istirahatnya berapa lama ya? Nggak lama-lama lah, 1-2 detik aja gitu. Kalau cover uncover bener-bener langsung kamu geser, langsung kamu pindahin. Sekali lagi kita lihat videonya. Coba diagnosis yang kamu pilih yang mana nih? Oke, aku akan ulang terus sampai pada jawab gambarnya. Perhatikan ya, sebelum dia ganti mata, ada waktu istirahat. Istirahat dulu, baru pindah. Oke, ada yang jawab lagi selain Diva? Oke, eksotropia OS pada jawabnya. Oke, kita coba lihat slide ini pelan-pelan. Oke, pertama, kita mulai dari awal. Mata kanan ditutup, geser matanya ke sini. Masuk ya, ke dalam ya, matanya ya. Berarti ini mata kanannya adalah mata kuat, gitu ya. Mata yang kiri adalah mata yang lemah. Gesernya ke dalam, berarti awalnya dia terlalu keluar. Berarti jawabannya adalah eksotropia OS. Bagus. Ya, jadi jawabannya adalah eksotropia OS. Paham ya cover test. Nah, sekarang kita akan lihat yang laten. Laten itu punya nama foria, teman-teman, belakangnya. Bukan tropia, tapi foria. Sehingga aku suka bilang istilahnya false. False itu kan palsu gitu ya, foria. Oke, maksudnya apa dok laten? Laten itu defeknya nggak kelihatan, sangat kecil. Jadi kalau kamu pakai tes Hirschberg, dia di tengah, nggak kelihatan. Kamu cuma bisa lihat kelainan pakai menggunakan cover uncover test. Jadi teman-teman harus bisa dengan cepat memindahkan mata dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan gitu. Tutup matanya kamu pindahinnya harus cepat. Dan kamu akan lihat gerakan mata. Gerakan matanya di mana, Dok? Di kedua sisi. Ya. Jadi kalau foria, foria itu selalu problem yang sifatnya bilateral, teman-teman. Jadi kalau tropia, kamu bisa pilih nih, tropianya OS atau OD. Tapi kalau foria nggak bisa. Foria itu pasti masalah bilateral, teman-teman. Pasti masalah bilateral. Jadi contoh kayak gini. Ya, awalnya matanya di tengah kan kalau nggak ditutup karena dia foria, nggak kelihatan. Oke, begitu kita tutup mata pertama, ini masih cover test dong. Kita belum pindahkan kan, ini masih cover test biasa. Foria pada cover test itu tidak ada gunanya, nggak akan bergerak. Dia matanya baru akan bergerak kalau kamu pindahkannya cepat dari kiri ke kanan langsung tanpa istirahat. Jadi pada cover test awal itu belum ada pergerakan. Begitu kita pindah ke sini, kita lihat matanya cepat nih, pindah ke tengah. Oke. Ini yang kita sebut sebagai apa? Ini matanya ke dalam, berarti tadinya terlalu keluar, betul ya. Ini adalah eksotropi, sorry, kok tropi, sorry, eksoforia ya. Eksoforia OD, harusnya begini, ya kan? Tapi ternyata ketika kita geser cepat dari sini, habis itu kita geser lagi, mata yang sebelahnya juga gerak. Ini juga eksoforia, eksoforia OS. Sekali lagi aku tekankan, yang namanya foria tidak pernah satu mata. Foria itu pasti bilateral, dua mata. Jadi tidak ada istilah eksoforia OD, tidak ada istilah eksoforia OS. Nanti kamu diketawain sama dokter matanya. Yang namanya eksoforia, ya eksoforia aja, udah selesai. Kalau ada mata kanan eksoforia, mata kiri juga pasti eksoforia. Gitu ya. Sama halnya dengan eso. Satu mata esoforia, satu mata yang lain juga pasti esoforia.
Paham ya? Jadi yang perlu kamu lihat cuman gerakannya ke arah mana, ke arah dalam apa ke arah luar. Kita coba eh, lihat tesnya ya. Oke, ini adalah contoh pasien dengan esoforia. Oke, kita nggak bilang OS, kita nggak bilang OD, karena dua-dua matanya pasti kena. Gitu ya. Jadi kita lihat, nih, kalau cover uncover tidak ada waktu istirahat. Penutup matanya tidak pernah dibuka lagi. Jadi langsung pindah, langsung pindah, langsung pindah, kayak gitu. Dan matanya, setiap kali kita pindahkan, apa yang terjadi? Matanya geser ke luar. Kalau matanya geser keluar, berarti tadinya terlalu ke dalam. Namanya esoforia. Sampai sini bisa paham ya? Sekarang kita lihat yang bentuknya hiper atau hipo, naik atau turun. Karena pada foria agak berbeda. Jadi kalau di awal kan matanya normal. Habis itu kita tutup pertama kali belum ada gerakan dong karena masih cover test. Cover test tidak bisa dilihat di foria. Tapi begitu kita pindahkan, cepat gitu ya kita pindahkan, kok matanya turun ke bawah. Berarti tadinya terlalu ke atas dong. Kita bilang ini adalah hiperforia OD. Itu kan mata kanan, hiperforia OD. Habis itu kita pindah lagi cepat, set, kita pindahin. Oke, kita lihat, wah kok mata kirinya geraknya ke atas. Artinya mata kirinya terlalu ke bawah, hipoforia OS. Teman-teman harus hati-hati. Lihat, satu hiper, satu hipo. Jadi, kalau soal foria-foriaan, soal exo sama esoforia, itu tidak ada OD, tidak ada OS. Tapi, kalau ngomongin hiper sama hipo, mereka itu berkebalikan. Jadi diagnosis pasien ini apa dok? Kamu bisa diagnosis bilangnya dua. Kamu bisa bilang ini ada hiperforia OD atau kamu bisa bilang ini adalah hipoforia OS. Mereka pasti berkebalikan. Ya sekali lagi, exo dan eso itu tidak ada OD, tidak ada OS. Dua-dua mata pasti exo atau eso. Tapi kalau ngomongin hiper sama hipo, mereka akan kebalikan. Kalau mata yang kanan hiper, mata yang kiri pasti hipo. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Coba ada pertanyaan. Dok, mungkin nggak kalau geraknya berlawanan? Nggak mungkin. Kalau di Foria nggak bisa. Gerakannya satu keluar gitu. Nggak mungkin. Sorry. Satu keluar, satu ke dalam gitu. Itu nggak mungkin. Ya, pasti gerakannya harus berlawanan. Ya, karena exo dan eso, gerakan berlawanan dua-duanya ke hidung misalkan, berarti namanya tetap exoforia, paham nggak? Tapi kalau gerakannya matanya vertikal, satu ke bawah, satu ke atas, ini namanya beda. Makanya exo dan esoforia itu cuma punya satu nama untuk mata kiri dan mata kanan, sedangkan kalau gangguannya vertikal, namanya harus berkebalikan. Kalau OD-nya hiper, OS-nya harus hipoforia. Sekali lagi, yang namanya strabismus laten itu pasti bilateral, pasti dua-dua mata terganggu, nggak mungkin cuma satu mata. Kalau cuma satu mata yang terganggu, itu strabismus manifest, bukan yang laten. Oke, ini ada contoh soal, nah coba kalian lihat, ini kira-kira jawabannya apa? Tentukan dulu, ini pasti coveran cover ya, karena cepat. Berarti ini kita bermain dengan foria. Coba sekarang lihat lagi. Oke, bagus. Kalian udah tahu kalau ini adalah masalah gerakan vertikal mata, gitu kan, gerakan vertikal. Nah, yang kamu lihat gerakannya adalah ketika, nah misalkan ini mata kiri kan ditutup, habis itu kamu pindah kan ke mata yang sebelahnya, kamu lihat mata yang kanan ini gerakannya kemana gitu ya. Yuk kita coba, habis itu kita pause lagi. Nah, kita lihat gerakannya ke bawah matanya. Berarti ini adalah hiperforia. Oh, D, mata kanannya hiperforia. Kalau mata kanannya hiperforia, kita nggak usah lihat lagi. Sebenarnya kita bisa langsung bilang, dia hipoforia OS. Kita buktikan benar nggak dia hipoforia. Tuh, kita lihat matanya geraknya ke atas. Berarti benar, hipoforia OS. Gitu ya. Jadi jawabannya, kamu boleh pilih satu. Kamu mau bilang dia hiperforia OD aja, udah cukup.
Dokter mata pasti sudah ngeh, oke kalau dia hiperforia OD, pasti ada hipoforia OS. Atau kamu mau diagnosisnya hipoforia OS, oke fine. Dokter matanya juga akan tahu kalau dia hiperforia OD. Nggak usah ditulis dua-duanya. Kayak gitu. Oke. Nah, strabismus itu bisa nggak sih dok pakai kacamata? Bisa. Ya, namanya adalah kacamata prisma. Nah, ada cara lain untuk melatih mata yang lemah, yaitu ya udah tutup aja mata yang kuat terus-terusan. Gitu ya, nanti lama-lama otak akan berusaha, oke, oke, kita harus kuatin mata yang lemah, otot-ototnya harus dikuatin, oke. Lama-lama dia bisa kuat, namanya eye patch. Oke, habis itu kamu bisa, kalau nggak mau pakai penutup mata, jelek dok, nanti aku diketawain sama teman-teman kampus gitu ya. Maka kamu bisa tetes mata atropin. Gitu ya, atropin itu membuat midriasis sehingga mata kuat kamu jadi buram. Yang kamu tetes atropin mata yang kuat ya, jadi buram. Jadi kesannya sama aja kayak pakai penutup mata, cuman pakainya tetes mata gitu ya. Mata kuatnya jadi buram, mau nggak mau mata yang lemah dilatih gitu. Kalau emang strabismusnya tidak bisa diobati, itu biasanya ada kelemahan otot, ya kan? Mata kamu geser itu gara-gara otot mata kamu nggak seimbang. Berarti kamu bisa pakai tata laksana pembedahan untuk memperkuat matanya. Biasanya ini jarang ditanya, tapi ingat aja dua hal ya, prisma, kacamatanya. Kalau mau melatih matanya, kamu bisa pakai eye patch atau bisa pakai atropin.